Orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang memusuhi saya, berani nggak mengatakan itu berkah-berkah Allah juga yang ada di saya hari ini? Apalagi kalau itu pada semua hal yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah berkah yang luar biasa. Anak-anak dengan segala karakteristiknya. Oke. Pasangan hidup yang berbeda sekali dengan saya. Berkah? Berkah. Berkah. Kalau terlalu banyak samanya nggak berkah. Oke. Jadi sebetulnya satu pesan saya, cobalah belajar berterima kasih lebih banyak pada Tuhan untuk semua hal yang sudah kita miliki. Dan ketika kita bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan pada saya, kita akan kaget. Karena ternyata yang diberikan Tuhan pada saya itu luar biasa. Segala sesuatu baru terasa adanya biasanya kalau sudah tidak ada. Kita bisa melihat, menganggap biasa. Baru terasa bisa melihat itu adanya kalau kita suatu saat mungkin ditakdirkan tidak bisa melihat. Oke. Jadi pesan saya yang pertama, berterima kasihlah pada Tuhan untuk semua hal yang sudah beliau berikan. Nanti di rumah coba ambil jam, set timer, dalam 5 menit bisa menuliskan berapa banyak hal yang sudah diberikan Tuhan padamu. Lalu fokuslah pada yang sudah diberikan itu. Dan kita akan mengalami rasa syukur yang sangat dalam, luar biasa. Jadi ciri manusia yang berkesadaran itu adalah rasa terima kasihnya luar biasa. Itu latihan yang pertama. Siap latihan itu? Latihan kecil-kecil aja. Dan itu akan membuat kita nanti bahagia luar biasa. Dan selama ini kita terlalu berfokus pada yang tidak ada. Sekarang belajar berfokus pada yang ada di depan kita dan benar-benar sebut saya dalam tanda kutip kita miliki. Padahal sebenarnya tidak bisa dimiliki, bukan? Nanti 5 menit bisa menuliskan berapa. Nanti minggu depan bawa tulisannya ke saya. Dan betul-betul ya harus jujur pada diri sendiri ya. Dalam 5 menit. Jangan sampai ini 1000 ternyata 5 jam. 5 menit, saya minta cuma 5 menit bisa menuliskan berapa. Ya. Tetapi syaratnya di luar yang saya sudah sebutkan tadi. Gak boleh diulang. Yang sudah disebutkan tadi gak boleh ada lagi. Minggu depan dikumpulkan ya, Kang Dadan. Oleh karena itu para sahabat, ya, kalau suasana hati kita kadang-kadang sering galau, kita sering mudah jatuh pada kesedihan, kadang-kadang mudah terjelembab pada stres, tegang gitu ya, mengalami kehampaan. Pesan saya, perbanyak aktivitas fisik. Makanya kenapa saya tiap pagi selalu membangunkan Bang Nofri supaya olahraga. Yang lain saya belum berani, saya baru bersama Bang Nofri aja. Karena saya merasakan aktivitas fisik itu, ya pagi-pagi itu keren ya. Saya bersihkan kolam, bukan sekedar ngasih makan, saya bersihkan kolam, turun ke bawah gitu, bersihkan kolam. Ternyata ada sensasi yang luar biasa itu. Saya melihat kolam tuh bahagia ketika ikan tuh bahagia ketika kolamnya bersih. Dan ketika kita masih makan, kasih makan itu, dia itu penuh sukacita itu. Beda kalau airnya kotor.
Masa tidak mau membiarkan dia terlalu lama dalam air yang kotor? Saya turun sendiri. Di rumah itu saya nyapu, saya cuci mobil, saya apa. Dan hampir saya tidak pernah menyuruh. Jadi kalau orang di rumah ngikut saya, alhamdulillah. Berarti dia ingin berbuat baik buat dirinya sendiri. Dan saya di rumah boleh ditanya sampai istri dan anak saya, hampir nggak pernah nyuruh. Saya setrika baju sendiri kok. Karena saya syukuri, saya punya tangan ini. Saya syukuri bisa nyetrika rapi. Dan saya puas karena setrikaan hasil saya rapi sesuai dengan maunya saya. Disetrikain orang kadang masih bengkok-bengkok. Ininya apa? Kerahnya gitu. Ini nih saya kasih tahu. Perbanyak aktivitas fisik. Jadi kalau galau tuh karena terlalu banyak diem. Apalagi nonton TV berjam-jam, udah nggak usah deh, nggak usah. Aktivitas fisik apa saja, ya. Saya gosok-gosok ini kalau besok mau BMK atau mau banyak tamu di rumah, itu yang kosokin WC buat kalian tuh saya loh. Biar putra-putra saya datang ke rumah tuh bahagia, WC-nya bersih. Saya bereskan sabun, kaleng-kaleng yang kosong saya buang. Anak-anak di rumah kaleng kosong pun gak ada yang buang kalau bukan saya yang buang. Gak berani buang kaleng kosong. Oke? Jadi yang kedua latihannya apa? Kalau stres, galau, perbanyak aktivitas fisik. Apa saja? Nih para sahabat. Ada yang suka meremehkan sarapan pagi? Sarapan pagi. Nah. Pesan saya yang ketiga, khusus untuk jamaah Batul Yakin. Sarapan pagi penting. Ya. Dan tepat waktu. Makanya kalau bangun pagi itu sebelum gosok gigi minum dulu air hangat. Karena di sini banyak bakteri yang menguntungkan. Dengan minum bakterinya masuk ke dalam. Kalau sarapan bangun pagi langsung gosok gigi, ini hal-hal kecil nih, hal-hal kecil, tetapi membahagiakan. Karena kalau tubuh kita sehat, tubuh kita bisa melayani kita kan keren. Betul nggak? Keren kan? Gitu. Jadi itu. Kalau saya bangun tidur, itu kalau sudah baca doa, udah olah napas, itu langsung minum. Minum air hangat. Jangan air panas, air hangat. Jangan sok-sokan minum air panas. Nanti usus kita jadi luka. Air yang bagus diminum itu air yang suhunya sama dengan suhu tubuh. Suhu tubuh itu sekitar 33 sampai 36 derajat Celcius. Yang sehat ya, di atas 36 makanya sakit kan. Kalau 37 masuk mall langsung dikeluarkan. Gitu. Itu pasti ada virus. Minum air hangat. Awas, bukan air panas. Hangat. Jika perlu, ya udah sebelum gosok gigi sarapan dulu. Ini kebalik, gosok gigi dulu sarapan, habis sarapan pergi. Ya sudah, ya berapa jam pergi kemana-mana, kan nempel tuh kotoran. Apalagi usia di atas 50, mohon maaf ya, giginya sudah mulai banyak yang rontok, kan nempel. Makanya kalau saya suka kemana-mana bawa tas itu, gaya-gayaan, itu isinya cuman odol dan sikat gigi. Nggak ada itu. Mahasiswa saya menyangka itu laptop. Nggak ada laptop. Saya ngasih pelajaran, udah di sini aja. Saya nggak pernah ngasih pelajaran pakai infocus. Apalagi dibacakan gitu. Nggak pernah. Makanya banyak dosen yang nggak jadi ngajar kan listrik mati. Karena ilmunya di infocus, bukan di sini.
Nggak ada saya ke kampus, nggak pernah bawa laptop. Makanya mahasiswa tahu kalau isi tas saya itu cuman odol dan sikat gigi, itu aja. Itu kan kebalik-balik. Sarapan pagi pergi nggak sikat gigi lagi kan? Nah udah nempel kan, ya giginya jadi nggak sehat ya. Ya akhirnya bau mulut kan nggak segar. Kenapa sarapan pagi penting? Satu, breakfast like a king. Breakfast itu energi kan. Energi itu kemampuan melakukan usaha. Jadi kalau nggak sarapan pagi ya penyakitnya banyak. Betul nggak? Iya, ada kan bahasa Inggrisnya tuh salatri. Itu. Salatri itu kan akibat dari perut kosong tapi udah kerja kan? Udah keringetan. Dan sarapan pagi juga harus bagus urutannya. Buah dulu, sarapan pagi nasi goreng dulu. Udah mampet. Karena kalau buah di atas, nasi di bawah, ya sudah buah itu jadi busuk kan, tidak diserap oleh usus. Kan sayang, buah kan mahal. Ya tuh. Nah, karena sarapan itu bukan sekedar energi, tetapi kecerdasan seseorang menurut riset ya, itu meningkat drastis kalau dia sarapan pagi. Jadi kalau mau ngaji dengan saya harus cerdas ya. Udah sarapan belum? Jadi jangan andelin dikasih sarapan di sini, belum tentu kalau di sini. Dan sarapan pagi itu membuat kinerja kita pasti lebih bagus. Melakukan apapun, nyapu, ngepel, kalau sudah sarapan, nah biasanya lupa. Udah nyapu, udah pel, itu gerubuk dan waduh belum sarapan. Itu nggak bagus. Jadi jangan belajar spiritual itu mengabaikan hal-hal yang semacam ini. Jadi saya perlu bicara ini tentang ini. Baru berapa tuh? 3 kan? Berterima kasih kepada Allah atas pemberiannya. Rinci jika perlu. Yang kedua, aktivitas fisik yang banyak. Makanya kenapa saya bikin rumah 3 lantai? Ya, saya itu sehari bisa sampai 20 kali loh naik lantai 3. 20 kali. Makanya lutut saya sehat. Iya. Giliran ke Jelekong banyak sekali ya. Baru diajak jalan sedikit aja ke tanah kita itu yang sudah ngos-ngosan itu. Padahal cuma segitu. Itu. Oke. Yang keempat, penting. Ini penting banget. Meningkatkan harga diri. Ini penunjang spiritual loh. Jangan dianggap sepele. Meningkatkan harga diri. Bagaimana cara meningkatkan harga diri? Tentu saja dimulai dari memantaskan diri. Terserah para sahabat. Mau memantaskan diri sebagai pengeluh. Mau memantaskan diri sebagai pemberi. Diri kita mau dipantaskan seperti apa? Bagus kemarin tuh di WA Group ada yang kirim video tentang Coca-Cola. Nonton kan? Iya. Coca-Cola itu dari pabriknya sama. Coca-Cola. Tetapi begitu ditempatkan di pasar yang berbeda, harganya lain. Dijual di warung biasa, banyak debunya 3.000. Dijual di toko bersih, pakai lemari es sedikit, 7.000. Pergi ke hotel berbintang, disediakanlah Coca-Cola di lemari es, di kamar. Nanti dikasih gelas, dikasih es batu, 70.000. Coca-Cola yang sama dari pabrik yang sama ternyata harganya bisa lain dan orang senang menghargai walaupun berbeda. Karena ditempatkan, dipantaskan. Jadi terserah kita mau ditempatkan di mana. Kalau kita tidak memantaskan diri,
Kualitas diri dibiarkan. Pikiran yang cerdas dibiarkan tidak belajar. Kita tidak memantaskan diri. Ya sudah. Kalau kita memantaskan dirinya seperti itu, kita akan dihargai seperti itu. Masa mau dihargai 3.000? Kan pengennya 70.000 dong. Betul nggak? Tergantung kita memantaskan diri. Jadi ini soal meningkatkan harga diri penting nih dalam proses belajar. Bisa memahami maksud saya. Ini sebelum kita masuk ke Asy-Syu'ara yang kelima. Para sahabat pasti punya uang kan? Tiap bulan pastilah punya uang. Dan pasti beda-beda kan? Saya tidak akan tanya berapa uang tiap bulan yang kita punya. Tapi saya akan tanya berapa persen dari uang yang kita terima yang digunakan untuk menambah pengalaman diri. Pengalaman loh. Karena dari riset dari Universitas Harvard, ternyata di riset itu ada ditemukan begini. Orang yang punya uang dan membelanjakan 75% dari uangnya, saya tidak bicara jumlahnya loh, persentasenya, untuk menambah pengalaman hidup. Bisa lewat pengalaman spiritual, bisa lewat pengalaman material. Kalau pengalaman spiritual tentu saja, mohon maaf ya, seperti para sahabat ikut workshop BMG gitu kan. Ikut kursus-kursus pengembangan diri, ikut meditasi, ya kan? Belanja buku yang menunjang pengembangan diri. Orang-orang yang menginvestasikan 75% uangnya untuk menambah pengalaman diri, piknik. Tapi yang rekreatif pikniknya, bukan buat tram. Piknik yang rekreatif. Itu kalau saya ajak pergi ke Gunung Padang, itu piknik rekreatif. Pulang dari sana itu ada gairah baru tentang hidup. Bukan habis dari Gunung Padang, nanjak, banyak tuh. Luar biasa ke Gunung Padang sampai antri. Sampai di atas, ngariung di Nusamak. Pok. Turun lagi ke bawah. Ngagoler di mobil. Itu namanya botram. Yang saya maksud adalah rekreasi. Ikuti acara-acara yang semacam itu. Pergi ke Borobudur harus ada pembimbingnya. Kalau nggak ada pembimbing, coba pergi ke Borobudur ada pembimbing yang ngerti. Baca dari lelip yang pertama sampai ke sana, sampai Arupa Datu. Bisa nangis loh. Saya pernah bacakan dari relief pertama itu kan isinya 30 juz Quran itu sebetulnya. Reliefnya Borobudur itu keren. Itu sampai di Arupa Datunya selesai saya bacakan semuanya, nangis semuanya. 11 kali katanya saya datang ke Borobudur cuman foto-foto. Karena nggak ngerti. Melihat tapi tidak memandang. Disitulah perlu orang yang mengerti. Makanya jangan pelit. Kalau jalan-jalan kemana-mana keluarkan duit buat tour guide. Pelit banget. Beli sirup aja. Keluarkan duit buat tour guide. Hargai ilmu orang. Biar kita dapat. Paham maksud saya? Pertanyaan saya sekarang. 75% uang penghasilan kita buat menambah pengalaman hidup atau tidak? Atau kebalik? Nah, menurut risetnya di Harvard University, ternyata yang 75% uangnya hanya membeli sesuatu yang bersifat materi dan disimpan, itu ternyata tidak bahagia. Makanya kalau kita punya uang, lihat saya semua, 75% buat dari sini ke atas. 25% aja dari sini ke bawah. Kalau kebalik, 25% ke sini, 75% ke bawah. Maaf ya,
badan jadi gede, perut jadi buncit, ya. Tetapi sini tolol, sini ke atas, maaf ya, karena nggak ada bahasa yang cocok buat itu. Makanya lihat, ya, semuanya investasiin dari sini ke bawah. Jadi yang kelima nih, belanjakan uang 75% untuk menambah pengalaman hidup. Ya. Punya duit, umroh. Tapi harus ada yang bimbing. Punya duit, mau haji, haji, nggak apa-apa. Pergi ke Baitullah yang syar'i, nggak apa-apa. Biar makan nasi kebuli sana. Kan ada pengalaman naik pesawat bareng-bareng dengan sahabat. Itu penting itu. Dan banyak yang menyepelekan itu. Jadi udah belajar spiritual, sesekali diajak sama saya, ayo kita pergi ke mana? Masih ada yang murangkel. Sulit banget, hitung-hitungan banget. Gitu. Makanya lihat, orang kan cuma dua, ada yang pengecut, ada yang pemberani. Saya sudah jelaskan, pengecut itu adalah dia yang suka mendengar rasa takutnya, kemudian mengikuti. Jadi rasa takutnya itu dia dengar, sekaligus dia ikuti. Udah jadi pengecut, gak kemana-mana. Kalau yang pemberani, abaikan semua yang dibisikkan oleh rasa takut dari pikirannya. Dia tinggalkan. Oke, yang keenam, para sahabat, jujur ini kalau saya tanya, seneng gak dengan tantangan hidup? Ini pertanyaan berat memang, tapi harus jawab jujur. Seneng gak dengan tantangan hidup? Seneng gak dengan segala yang menantang? Ini saya kasih tantangan nih, tantangan. Saya mau bangun eduwisata, ekowisata, tempatnya di Jelekong. Siapa yang mau ikut saya? Ini tantangan nih, tantangan. Siapa tahu suatu saat kita punya tempat eduwisata, ekowisata, kelola sama koperasi. Villa kita nggak dipakai sama kita, sesekali dipakai kita untuk meditasi, nggak dipakai sewakan. Tiap hari ada income. Itu pikiran saya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau saya berpikir mustahil, mungkin masjid ini nggak akan jadi. Terus terang, kalau saya senang tantangan. Makanya tiap hari saya bikin hal yang menantang dalam hidup saya. Dengan banyak tantangan itu kan kita jadi mulai menjadi berani. Betul? Betul nggak? Nih, yang tidak suka tantangan, senangnya itu yang cari aman, yang tidak mau yang berisiko besar. Ya sudah, kalian juga untungnya kecil. Yang suka tantangan besar, ya memang sebuah pilihan yang besar itu risikonya besar, tetapi hadiahnya besar juga. Nih saya tantang, ayo. Wah, uang dari mana? Begitu kalian bilang uang dari mana, saya kasih tahu, kalian sudah meniadakan Tuhan. Bohong kalian bilang Tuhan Maha Kaya. Bohong kalian bilang Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bohong, bismillah kalian. Begitu ada kata-kata uang dari mana, kata Tuhan, bukannya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Kamu mengatakan uang dari mana? Bukankah aku ini adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya? Bagaimana aku bisa memberi kepada kamu, kata Allah, kalau kamu saja sudah tidak percaya dengan kehadiranku dan kau mengatakan uang dari mana? Saya ingin kasih tahu para sahabat, jangan ada terlontar uang dari mana. Anak cucu saya pengen ke Bali.
Saya tidak pernah mengatakan uang dari mana. Ya, pengen ke Bali mumpung libur. Ayo pergi. Berapa tiket? 12 juta semuanya. Nanti ada uang. Berapa hotel? 12 juta semuanya. Nanti ada uangnya. Di Bali jangan hotel yang murah. Percuma aja. Lebih buruk dari rumah kita. Cari hotel yang lebih bagus dari rumah Sariwangi. Cari Aston atau apa gitu. Kalau mau piknik jangan nanggung sekaligus. Makan jangan cari yang murahan pinggir jalan. Kalau sedang jadi wisatawan jadi orang kaya, berpikir kaya, ya makanya di restoran. Ke Bali, backpackeran, tidur di pinggir jalan, ngapain? Nyiksa maneh. Betul nggak? Total berapa? Ya 40 juta ya cukup. Udah ntar juga ada uangnya. Iya, itu 3 bulan yang lalu mereka ngomong begitu. Dan saya tidak mengatakan uang dari mana. Nggak ada di kampus saya. Nanti tanggal berapa mau pergi? Tanggal 25 ya. Tapi nggak bisa ikut. Karena banyak kerjaan di kampus. Mau awal semester. Ya siap. Udah. So, mereka yang ngurus. Saya nggak tahu. Tapi begitu kita bilang uang dari mana? Nah, begitu kita bilang uang dari mana, karena kita sedang mengukur keadaan kita di masa depan persis seperti keadaan kita hari ini. Oke, pada saat ada permintaan itu sedang tidak ada uang. Dan kita mengukur untuk masa depan kita dengan hari ini. Hari ini nyatanya kita tidak punya uang, besok pun tidak akan ada uang. Ngerti maksud saya? Karena kita sedang mengukur besok dengan kenyataan hari ini. Bukankah kita sedang? Makanya itu menghina Allah sebetulnya. Menghina Allah tuh bukan penistaan agama. Bukan nginjak-injak kitab sucinya. Allah gak akan marah kok kitab sucinya diinjak-injak. Tetapi menginjak-injak sifat Allah. Meragukan Allah. Ya. Nih saya ganti kacamata nih. Kacamata keren. Saya sebetulnya ganti kacamata itu gara-garanya begini. Saya tuh mau ganti itu apa kacamata saya yang lama karena sudah ngeblur. Saya ditanya sama toko kacamata. Pak, usia berapa? 55. Begitu diukur pakai komputer, yo ini udah nggak cocok pak. Ini bapak kalau diukur pakai komputer pasti deh 2+. Gitu. Masukan yang bagus bagi saya. Oke, coba diukur bener itu. Karena udah saking pengalaman si tukang kacamata itu, sampai tahu dari umur itu harusnya 2+ pak. Begitu diperiksa kacamata saya, diledekin sama dia. Bapak itu katanya, kerja di mana pak? Dosen, saya bilang. Masa pak kacanya begini katanya. Saya di sini. Itu apa? Bukan apa ya? Itu benar gitu kok. Saya kok menghargai diri saya, mata saya pemberian Allah, kok dikasih yang murah gitu kan? Yang paling mahal di sini kacamata apa? Kacanya harus Zeiss pak, buatan Jerman. Sabaraha? 3.800.000 beli, gitu. Jadi saya terenyuh di situ, terenyuh kesadaran saya. Masa untuk mata saya gitu, untuk mata saya dikasih yang jelek, matanya Allah, masa dikasih yang jelek? Begitu saya baca di internet, bedanya kacamata biasa dengan kaca yang Zeiss itu beda banget. Ada ultravioletnya macam-macam. Nah setelah saya ganti kacamata, ada tuh orang yang datang pada saya. Ayah ganti kacamatanya. Iya. Yang bekasnya kemana? Waduh, saya di situ terenyuh lagi. Saya bilang, kamu ini udah jadi murid saya bertahun-tahun, masih mikirin urut. Ku saya kayak gesta dipakai.
jangan jadi murid saya, jangan gini. Jangan begitu. Jadi begitu saya ganti kacamata mahal, oh ayah saya pengen kacamatanya seperti ayah. Jika perlu belikan saya, cadangannya 1. Gitu. Ini mohon maaf, kita ini sering terbawa dengan omongan orang. Dikiranya itu tuh, dikira tuh hemat, bukan. Itu pelit. Kalau kita punya uang dan bisa beli seharga yang kita punya uang, beli. Kalau nggak beli, itu pelit, bukan hemat. Ini pengalaman semua, ngomong saya pengalaman. Karena kita suka begitu kan, betul nggak? Suka begitu, aduh luar biasa. Jadi saya tanya sekarang, ini murid-murid saya, coba mulai sekarang senangi tantangan. Jika perlu bikin yang menantang. Iya, satu seneng dulu. Ada tanah mau dijual, wah ini tantangan. Saya nganggap itu tantangan. Duit belum ada, kebeli juga. Masjid belum ada, oh ini tantangan gitu. Saya seneng yang kayak gitu. Dari sejak muda saya seneng yang kayak gitu tuh. Dan semuanya jadi. Jadi yang membedakan Anda dengan saya sebetulnya hanya keberanian aja. Saya tidak mendengarkan ketakutan saya. Ngedengar